Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam suatu rangkaian acara. Salah satunya adalah pendampingan individu 2 yang nanti pada kesempatan hari ini kita memberikan kesempatan kepada calon guru penggerak atas nama Firdawati SPDSD untuk menyampaikan visi yang telah beliau lakukan atau buat sesuai dengan keberadaannya di sekolah. Bagaimana visi itu nanti terkait dengan berpihak kepada murid. Salawat salam buat Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaallah kita mendapatkan syafaat yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tanjung, Bapak Susanto SPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat ya, kita doakan ya Pak ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai apa saja yang harus disampaikan oleh calon guru penggerak pada hari ini, kita minta sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Yang dalam hal ini saya minta kepada Bapak waktu dan tempatnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik Ibu Erma Suryani SPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak dari SD Negeri 4 Tanjung, Ibu Firdawati SPDSD, dan selanjutnya Bapak-bapak Ibu guru SD Negeri 4 Tanjung yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka membicarakan atau pendampingan individu yang akan dilaksanakan oleh Ibu Firdawati selaku guru calon guru penggerak di SD Negeri 4 Tanjung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya pada pagi hari ini, pada kegiatan ini bukan hanya sekedar formalitas belaka. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Firdawati ini dalam usaha, dalam rangka menyusun visi calon guru penggerak nanti juga bisa diimplementasikan pada kegiatan di sekolah. Karena kebetulan di sekolah pun belum menyusun visi misi untuk kegiatan sekolah, jadi bisa jadi nanti visi dari Ibu Firdawati ini bisa kita jadikan patokan atau acuan untuk membuat visi di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu ya? Insya Allah nanti mana tahu apa yang disampaikan atau dijabarkan oleh Bu Firdawati nanti ini berkaitan atau sesuai dengan apa yang kita harapkan pada program yang di sekolah yang akan kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya CGP angkatan 11 ini dari sekolah kita, kompetensi atau kualitas guru-guru di sekolah kita akan semakin membaik. Dan terakhir harapan mudah-mudahan Ibu Firdawati setelah mendapatkan pengetahuan yang luas dari pendidikan guru penggerak ini bisa menjadikan
salah satu tempat untuk berkolaborasi bagi rekan-rekan yang lainnya dalam memahami kurikulum Merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi sekolah atau lembaga apapun itu jelas harus memiliki cita-cita, dan kita pun harus wajib mempunyai cita-cita Bapak dan Ibu ya. Kemudian apalagi sekolah itu harus mempunyai cita-cita atau visi. Jadi kita akan melakukan diskusi nanti bagaimana cita-cita atau visi sekolah ini, sekolah D4 Tanjung ini terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian agenda kegiatan kita yaitu pertama adalah angka diskusi tadi adalah tujuan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nanti merumuskan kalimat lumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan sama-sama kita diskusikan dan apa yang menjadi perintah daripada Ibu CGP kita ikut. Nah, karena sekarang kita diskusi, tentu yang jelas fasilitatornya adalah Firda hari ini. Jadi demikian dari saya untuk sementara, diserahkan kepada calon guru penggerak Ibu Firdawati SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Susanto SPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Erma Suryani, dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum diskusi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini guna melaksanakan proses belajar mengajar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Jadi tujuan diskusinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erma Suryani. Apa itu visi? Visi adalah kata yang memuat impian, cita-cita, dan harapan di dalam suatu organisasi. Berarti kalau kita di sini di sekolah. Sebelum kita lanjut ke diskusi, saya minta kepada salah seorang rekan saya untuk membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliuk itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur barat, bukan lagi pangkur barat yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesya dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesya, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutuk menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkutuk, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengisi kalimat lumpang
tentang cita-cita untuk murid. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan rekannya untuk merumuskan kalimat penumpang tersebut. Di situ ada 6 pertanyaan. Jadi Ibu boleh berpikir menurut Ibu, Ibu memimpikan murid-murid yang bagaimana di sekolah kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, kemudian dalam mendidik mereka di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan dalam mendidik siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian selanjutnya kita dan keluarga di sekolah ini yakin, dan terakhir kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa. Jadi silakan dilengkapi kalimat penumpang tersebut. Tulis saja menurut pikiran dari Bapak dan Ibu. Apa menurut Bapak dan Ibu murid yang Bapak Ibu mimpikan, yang Bapak impikan seperti apa? Bapak Ibu, untuk sebagai masukan, Bapak Ibu bisa menulis di situ sebagai tambahannya ya, misalnya berdimensi profil pelajaran Pancasila. Di situ kan ada berapa dimensi, 6 dimensi, boleh dimasukkan di situ kalau Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti itu. Bapak Ibu, jadi kita menyesuaikan membuat kalimat penumpang itu, kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Coba dari kelompok yang di sini, kita memimpikan murid-murid yang, kalau menurut ibu-ibu yang di kelompok sini, murid yang seperti apa yang ibu impikan? Coba Bu Sinta. Kalau menurut kami, itu murid yang soleh-soleha, berakhlak mulia, santun dan berintegritas. Ya, jadi Bu Isma, kita tulis di situ berakhlak mulia, sopan santun juga termasuk berakhlak mulia. Jadi kita ambil saja berakhlak mulia. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Berpikir kritis. Coba dari kelompok Pak Umar. Kita ada berpikir yang kita ajarkan sesuai dengan agama mereka. Berpikir kritis, berinovasi, mengimplementasikan 5S, yaitu senyum, sapa, dan sayang, dan pokoknya 5S itu ya. Dan selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah memang jelas mereka punya potensi, tentu potensi mereka berbeda. Jadi yang bisa kita gali dan kita kembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita lanjut yang nomor 2. Coba Bu Sinta yang nomor 2 atau Bu Sati boleh mewakilkan. Kita percaya bahwa murid adalah dikembangkan sesuai potensi masing-masing. Kita memiliki potensi masing-masing. Kita lanjut dengan kelompok Pak Umar. Mungkin Bu Mus ada ingin menambahkan untuk pertanyaan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid atau siswa adalah mereka jelas punya potensi yang bisa kita kembangkan dan bisa kita gali. Ya, kebetulan sama kelompok 1 dan 2, jadi kita ambil satu saja. Lanjut untuk nomor 3. Dalam mendidik mereka di sekolah kita mengutamakan. Silakan. Menurut kami yang paling diutamakan itu pembentukan karakter dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan berjiwa sosial. Lanjut. Oke, saya sudah menambahkan lagi ditambah jujur. Bersikap jujur. Oke, itu saja. Ya, terima kasih.
kasih untuk masing-masing kelompok. Kita lanjutkan yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Diri yang perlu dikembangkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai bakat dan potensi diri. Yang perlu dikembangkan. ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai bakat dan potensi diri yang perlu dikembangkan. Ya, kita ketahui sebagaimana di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu memiliki potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau kodrat alam itu memang sudah ada pada diri siswa kita masing-masing. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang ada pada mereka supaya kedepannya mereka lebih baik lagi. Nah, kalau kodrat zaman itu kita sesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, sekarang kita tahu bahwa anak-anak lebih canggih menggunakan HP dibandingkan kita, karena mereka lebih tahu dibandingkan kita. Itulah memang sudah sesuai dengan zamannya, memang sudah kodrat zaman. Jadi bagaimana kita menuntun atau membimbingnya supaya bisa terarah, tidak lari dari norma-norma atau nilai-nilai keagamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan menurut kelompok Komor bagaimana? Mereka memiliki bakat dan potensi diri yang perlu dikembangkan oleh seorang guru. Kita dan warga di sekolah ini yakin Untuk menuntut murid sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. untuk menuntun murid sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. Menuntun murid sesuai dengan minat yang perlu dikembangkan oleh seorang guru. Untuk pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing dan setiap anak itu menjadi penerus masa depan bangsa. dan setiap anak menjadi penerus masa depan. Terakhir dari kelompok Komar, Sudah pasti semua siswa itu punya bakat dan minat masing-masing dan punya andilnya masing-masing untuk masa depan negara dan yang cemerlang. terima kasih saya ucapkan untuk masing-masing kelompok sudah melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk muridku. Nah, dari kalimat rumpang ini nanti yang akan kita rumuskan menjadi visi. Sekarang kita lihat visi dari sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas berlandaskan intak dan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ini adalah visi sekolah kita. Jadi kalau kita merujuk pada kalimat rumpang yang kita buat tadi, ini termasuk atau tidak atau bagaimana? Atau mau menurut kalimat rumpang tadi bisa kita rumuskan. Sebetulnya kalau kalimat mewujudkan itu lebih baiknya diisi ya. Jadi saya bukan
sekolah, tapi setahu saya yang sudah saya pelajari seperti itu. Jadi mewujudkan itu adanya di misi atau prakarsa perubahan. Jadi kata yang tepat apa? Yaitu terwujudnya. Nah, terwujudnya peserta didik, ya. Kalau tadi di kalimat rumpang kita ada karakter, boleh kita tambahkan karakter di situ. Nah, kemudian beriman dan bertakwa ini termasuk juga profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Boleh kita ganti, boleh ya, tapi saya tidak mengganti visi yang ada di sekolah, tapi menurut saya seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila itu di akhir kalimat visi itu sebetulnya itu boleh kita ubah karena mungkin nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum senantiasa berubah ya. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan zaman, menurut keadaan zaman ya. Jadi boleh kita ganti dengan berwawasan global atau berlandaskan iptek ya, berlandaskan teknologi, boleh seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan visi yang dibuat ini. Ya, kita kan sebetulnya belum tahu bagaimanakah cara menyusun visi yang benar. Jadi setidak-tidaknya saya ada pengetahuan, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi seperti itulah membuat visi itu. Jadi dari kalimat rumpang tadi boleh diambil. Kalau misalnya di situ ada karakter, kita masukkan karakter. Berarti di situ tadi kalau nggak salah dari kelompok yang di sini ada menuliskan sopan santun. Ada ya, sopan tadi kan termasuk dimensi profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, jadi boleh seperti itu ya. Nah, misi ini prakarsa perubahan. Ya, prakarsa turunan dari visi yang akan kita kembangkan. Ya, turunan dari visi yang akan kita kembangkan. Misalnya kalau kita di sini sudah ada mengamalkan ibadah sesuai dengan perintah agama yang dianut. Berarti itu tadi sesuai dengan iman dan takwa. Atau boleh tadi yang berakhlak mulia tadi boleh juga ya. Jadi misi ini turunan dari visi banyak di situ. Kalau misalnya boleh kita ambil satu boleh. Kalau kita ambil cerdas boleh juga di situ satu. Tapi ini kan menceritakan semua yang ada di visi itu secara satu persatu. Ya. Nah, itu menurut pendapat saya. Jadi kalau visi itu terwujudnya kita ganti terwujudnya peserta didik yang cerdas, berlandaskan iman dan takwa, itu boleh diganti dengan atau yang cerdas, berakhlak mulia. Kalau kata berakhlak mulia atau beriman tuh sebaiknya di depan ya sebelum kata cerdas. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena kita sesuai juga dengan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di situ kita utamakan agama ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, nah berlandaskan iptek atau berlandaskan teknologi, ya. Profil pelajar Pancasilanya bisa dihilangkan karena di situ profil Pancasila cerdas, berakhlak mulia itu sudah termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, ayo kita diskusikan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kira-kira sudah selaras atau belum? Dan adakah yang ingin disesuaikan untuk ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Jika tidak, berarti sudah sesuai ya. Jika tidak, nah sekarang kita akan mengisi ya bagaimana sikap dan perilaku baik itu murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, visi yang kita buat tadi. Nah, sikap bagaimana seorang murid untuk mencerminkan visi yang kita buat tadi. Murid itu harus seperti apa? Coba ada yang ingin menjawab dari pertanyaan tadi, siswa yang bagaimana? Yang mencerminkan visi yang sudah kita buat.
untuk murid, yaitu mereka membiasakan pembiasaan 5S tadi, senyum, bisa jumpa guru, salam, sopan, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan untuk yang 5S ini. Itu. Ya, jadi visi yang mencerminkan yang dapat dilakukan oleh murid yaitu pembiasaan 5S. Bagaimana kelompok yang lain? Ya, pembiasaan 5S yaitu apa? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, kemarin saya ada dapat satu semangat. Ada yang membuat seperti itu, ada yang membuat 6S ya, ditambah dengan semangat. Itu boleh-boleh saja ya. Nah, jadi itu pembiasaan itu sangat penting. Nah, pembiasaan 5S ini untuk mencerminkan visi tersebut, murid harus bersikap seperti 5S itu tadi, melakukan pembiasaan 5S. Tapi sebelum murid melakukan pembiasaan 5S itu, kita sebagai guru juga harus menunjukkan sikap seperti itu. Artinya kita memberi contoh. Ya. Ada lagi yang di sini yang ingin menambahkan? Berusaha berpikir positif. Berusaha berpikir positif. Satu lagi ya, silakan. Boleh ya, menurut pikiran Bapak Ibu mungkin ada, silakan. Yang berikutnya lagi mengemukakan pendapat pada saat proses pembelajaran. Ya, mengemukakan pendapat pada saat proses pembelajaran ini menumbuhkan sikap percaya diri, ya, percaya diri kepada anak murid kita. Ya, selanjutnya guru, ya, sikap guru yang bagaimana yang bisa mencerminkan visi yang telah kita buat. Ya, memberikan contoh yang baik dalam mengimplementasikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, itu guru harus memberikan contoh bagaimana pengimplementasian dari 5S tersebut. Selanjutnya ada lagi memberikan dukungan, ya, Dukungan, minat, dan bakat motivasi terhadap siswa, minat dan bakat yang menjadi motivasi yang dimiliki oleh siswa. Ya, boleh seperti itu. Ada lagi? Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, ini yang paling penting ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau anak sudah senang, otomatis dia semangat untuk belajar. Tapi kalau dia tidak senang, banyak bermain, nah dia tidak akan konsentrasi terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Ini kunci utamanya ya, kunci utama guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, lanjut. Sikap dari kepala sekolah yang mencerminkan visi. Ya, mensosialisasikan Pembelajaran kepada warga sekolah. Ya, mensosialisasikan pembelajaran kepada warga sekolah. Memberi contoh penerapan 5S. Ya, memberi contoh penerapan 5S. Sama tadi seperti kita guru, kepala sekolah juga memberi contoh. Lagi? Berkolaborasi Ya, ini yang paling penting ya, berkolaborasi dengan warga sekolah. Kolaborasi dengan warga sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Lanjut, orang tua ya. Bagaimana sikap dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan. Coba. Ya, mendampingi anak belajar di rumah. Itu peran orang tua ya, dalam mencerminkan visi yang kita rumuskan. Ada lagi? Mendukung program sekolah. Mendukung program sekolah. Ya, menciptakan hubungan yang harmonis. Ya, menciptakan
hubungan yang harmonis antara warga sekolah dan masyarakat. Nah, itulah tadi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan. Jadi kalau visi ini kan bertahap, artinya kita membuat visi ini itu jangka waktunya 5 atau sampai 10 tahun ya. Jadi bagaimana supaya visi itu terlaksana, itulah peran kita sebagai seorang guru. Nah, mewujudkan visi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan prakarsa perubahan. Ya, ada ide dan gagasan yang akan kita laksanakan untuk menjalankan visi tersebut. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lengkapi, atau boleh saja Bapak Ibu menurut pemikiran Bapak Ibu ini inisiatif prakarsa perubahan. Dari yang tadi itu ya, dari visi bagaimana prakarsa perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah ya, oleh orang tua, oleh guru. Nah, pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif. Ya. Disiplin dalam menerapkan pembelajaran. Disiplin dalam menerapkan pembelajaran. Yang berpusat pada peserta didik. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Jadi untuk mencapai visi sekolah tersebut bersama berarti di situ ada guru ya, ada kepala sekolah, ada komite sekolah ya, dan masyarakat. Jadi kalau kita membuat visi sebetulnya itu kita harus mengundang masyarakat, bukan warga sekolah saja, komite sekolah juga ya. Jadi kalau kita membuat sebuah visi tersebut, jadi ada kolaborasi ya, ada kerjasama di antara warga sekolah, masyarakat ya. Nah, selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, berbagi media pembelajaran dan membangun forum diskusi. Jadi media pembelajaran ini banyak ya. Media pembelajaran itu bukan berasal dari guru saja, bisa dari misalnya televisi ya, sesuai dengan perkembangan zaman tadi, perkembangan teknologi. Jadi anak-anak bisa mencari sendiri ya. Nah, kemudian lagi itu berbagi media pembelajaran dan membangun forum diskusi. Media pembelajaran itu ya dari guru, tapi tak seharusnya dari guru, anak bisa menemukan sendiri, itu maksudnya ya. Jadi dari anak juga boleh media pembelajaran itu, mungkin dia lebih tahu kan daripada kita. Anak-anak sekarang kan ya bernalar kritis ya, itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Melibatkan orang tua siswa Iya, melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari sumber belajar di sekolah. pastikan program sekolah ke semua pihak. Yang terkait. Ada lagi? Mengontrol implementasi visi sekolah agar berjalan dengan baik. Mengontrol implementasi visi sekolah agar berjalan dengan baik. Dan guru memfasilitasi siswa berinteraksi kepada masyarakat menyesuaikan dengan pembelajaran. Guru memfasilitasi Siswa siswa berinteraksi berinteraksi pada masyarakat pada masyarakat. menyesuaikan dengan pembelajaran. Ya, menyesuaikan kepada pembelajaran. Jadi kita lanjutkan, melibatkan orang tua siswa sebagai sumber belajar di sekolah. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Memfasilitas, atau boleh juga kita jadikan dia sebagai narasumber. Ya, mungkin kita ada P5. Mungkin kalau di kampung-kampung ini kalau P5 mungkin cara pengulang sagu atau apa ya, kita bisa ya cocok atap ya. Jadi kita bisa jadikan orang tua sebagai narasumber di sekolah kita. Nah, itu salah satunya ya. Nah, lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar
kegiatan yang sudah dirancang secara runtun. Mencatat dari pertama sampai akhir kegiatan yang kita lakukan itu secara runtun, fleksibel sesuai dengan pembelajaran di sekolah untuk dapat dilaksanakan secara pertama. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau cukup kita akan mengisi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana rancangan waktunya? Secepatnya. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilaksanakan. Jadi itulah prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat tadi, ya. Jadi ini inisiatif yang akan kita lakukan, baik itu kepala sekolah, guru, warga sekolah maupun orang tua, ya, dalam mewujudkan visi yang sudah kita buat. Nah, ini visi yang saya buat, ya. Saya sebagai calon guru penggerak. Ini visi yang terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, nasionalis, dan berwawasan global. Jadi prakarsanya adalah turunan dari visi tersebut. Saya cuma mengambil satu, yang saya ambil adalah karakternya di situ. Nah, apa karakternya di situ? Dalam prakarsa perubahan, saya mengambil karakternya itu rasa percaya diri, karena sulit untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak di sekolah kita. Jadi saya mengambil prakarsa perubahannya, ya. Jadi ide gagasan yang saya ambil yaitu berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui peningkatan rasa percaya diri. Jadi ada hubungannya dengan visi? Ada. Yang mana? Yang karakter. Nah, berkarakter. Jadi karakter itu yang saya ambil dari visi yang telah saya buat. Kemudian saya turunkan ke dalam bentuk bagja. Ya, bagja ini kita buat dengan cara membuat yang namanya IA atau inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif itu apa? Itu salah satu pendekatan manajemen perubahan dengan menekankan kepada kekuatan. Nah, itu yang dimaksud dengan IA, ya, atau inquiry apresiatif. Dari inquiry apresiatif saya tuangkan ke dalam bentuk bagja. Ini bagja yang saya buat. B itu buat pertanyaan utama. Yang kedua, A itu ambil pelajaran. Nah, yang ketiga G, bagja G itu gali mimpi. Nah, dan yang J itu jabarkan rencana. Sedangkan yang A atur eksekusi. Dari prakarsa perubahan yang saya buat tadi, saya tuangkan dalam bentuk bagja. Tadi saya prakarsa perubahannya tentang percaya diri, maka dalam kalimat bagja itu ada kalimat bagaimana caranya agar rasa percaya diri peserta didik bisa meningkat. Itu. Selanjutnya dari bagja ini yang sudah saya buat, ini ada program yang harus kita lakukan, aktivitas atau program kita untuk mewujudkan visi dan prakarsa kita tadi, yaitu ada tugas rutin. Yang rutin ini biasanya dilakukan oleh anak-anak, yaitu berupa piket kelas dan sebagainya. Kemudian ada spontan, kegiatan yang apa? Sifat yang secara tiba-tiba dilakukan oleh anak-anak. Beri dan jawab salam, minta maaf, itu kan secara tiba-tiba, ya, yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian ada keteladanan. Nah, keteladanan memberikan contoh yang baik yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Misalnya mengambil sampah yang berserakan, cara berbicara yang sopan, berpakaian rapi dan bersih, dan lain sebagainya. Ini aktivitas dan program kegiatan kita untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa membuat visi, ya, bisa membuat prakarsa perubahan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk bagja tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Nah, jadi saya serahkan kepada Ibu pengajar praktek, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Firdawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11.
dari SD yang sudah melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa. Beliau menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang dia buat. Tentu tadi sudah panjang lebar ya. Kita mulai bagaimana cara kita membuat visi sehingga visi sekolah ini memiliki keterkaitannya dengan kebutuhan siswa di sekolah. Jadi kaitannya adalah bagaimana hubungan kolaborasi antara murid, kemudian antara guru, dan juga antara kepala sekolah, juga masyarakat. Jadi tidak saling ketergantungan, yang mana visi ini tetap menjadi suatu hal yang menjadi sebuah cita-cita besar ya. Sekolah bisa saja visi itu berbeda dengan sekolah yang lain. Kenapa berbeda? Karena sebuah visi itu tergantung dengan keadaan sekolahnya. Jadi kita tidak bisa mengambil visi sekolah orang lain. Kenapa tidak bisa? Karena sekolah milik kita atau sekolah yang ada di sekolah kita itu tidak akan sama dengan sekolah yang lain. Bapak dan Ibu, apa yang menjadi pionir sekolah kita, Bapak dan Ibu yang tahu. Kemudian lakukan kolaborasi melalui sebuah prakarsa perubahan tadi yang memang menjadi bahasa misi kita. Jadi kalau kemarin itu namanya misi Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang dibuat oleh calon guru penggerak kita, dia sudah belajar banyak Bapak dan Ibu ya. Belajar banyaknya sudah sampai pada modul 4. Modul satu-satunya bagaimana dia sudah belajar tentang refleksi, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1-2-nya sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kalau sekarang baru CGP. Kemudian juga di modul 1-3 CGP kita juga sudah belajar banyak tentang bagaimana visi guru penggerak itu dan bagaimana dikaitkan dengan visi sekolah. Jadi kalau kita lihat tadi untuk visi sekolah sudah ada Ibu ya, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas berlandaskan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau kita sandingkan dengan visi daripada JKP kita, yaitu terwujudnya peserta didik berakhlak kelima ya, karakter ya, cerdas, nasionalis, berwawasan global. Apresiasi ya kepada JKP kita hari ini karena sudah menyampaikan visi yang bisa Bapak dan Ibu pahami. Paham Bapak dan Ibu? Hasil yang disampaikan oleh CGP kita tadi itu adalah sebuah pemikiran yang dihasilkan daripada proses belajarnya di calon guru penggerak ini pada program pendidikan guru penggerak internasional ya. Jadi terima kasih juga, apresiasi juga kepada Bapak dan Ibu telah bisa bersamai. Apakah kaitannya antara visi dan visi sekolah dan visi daripada guru penggerak kita? Dan minta kepada TGP untuk menuliskan merangkumkan nanti untuk sebagai bahan laporan kepada sekolah dan kepada. Jadi laporan ini penting karena ini adalah bahan untuk melanjutkan yang tadi sudah kolaborasi antara sekolah, guru, akan komputer, kemudian juga murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu kita lupa lah ya Bapak Ibu ya, ada murid kita ya, jadi yang realnya, yang nyatanya. Jadi tadi ada tentang minta mencetak, maka jalankan. Kalau kita